hari Minggu. Ya, Kita Kak Megi nggak berasa ya. iya. Pagi ini kita bertemu kembali dengan adik-adik, walaupun adik-adik masih di rumah. Ya Kak, tapi Iya. tetap semangat dek. Tetap kita Semangat. melakukan seperti ini loh, nih lihat. Hari ini, kenapa ya? Ada apa ini ya Kak ya hari ini ya Kak? Acara apa ini hari ini? Perayaan apa ini Kak? Biasanya ini pasti ada yang mau datang, yang sangat penting Kak Megi. Apa ini? Hari ini Apa ulang ya? tahunnya siapa sih ini Kak sebenarnya? Ulang tahun Kak Megi, Oh, ya udah ya. lewat, Udah lewat ya Kak ya. udah lewat, ya kan? Ulang tahunnya negeri tercinta kita, Indonesia. Yes. Adik-adik, pagi ini kita akan mulai ibadah kita dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Kita akan bernyanyi dengan lagu pertama, Mari Masuk. Mari adik-adik siapkan hati, kita mau masuk untuk memulai ibadah ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Bapa, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kita angkat adik-adik, mari masuk dengan segenap hati mengundang Tuhan ke dalam hati kita masing-masing. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Bapa, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menyatukan hati kita, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, di pagi ini kami masih bisa berkumpul bersama adik-adik kami untuk melakukan ibadah walaupun kami tidak bersama di dalam satu ruangan. Bapak yang baik, kami mau undang Engkau masuk dalam hati kami, biarlah Engkau yang mengajari kami untuk dapat mengerti akan firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan ajari kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan kami mau semua pujian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita mau nyanyikan pujian selanjutnya. Kita mau sapa kawan kita ya Kak ya. Kak Megi kabarnya apa? Baik, luar biasa Kak. Luar biasa Iya, ya. Kita Kak. mau sapa juga adik-adik semuanya, apa kabar? Iya, luar biasa. Kita nyanyi ya, tanya sebelah kiri kanan yang ada. Jika sendirian nanti tanya mama papanya apa Iya, kabarnya hari ini. benar, Kak. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo Oh, berdiri iya, adik-adik yang di berdiri, rumah semua adik-adik. berdiri yuk.
puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Luar biasa ya Kak Megi Iya pujiannya. Kak, luar biasa Kak. Jadi adik-adik sekarang selanjutnya kita mau membaca ayat indah kita pada hari ini. Ayat indahnya diambil dari Mazmur 40 ayat 9b. Ayo adik-adik yang di rumah sudah bisa buka Alkitabnya. Buka dari kitab Mazmur 40 ayat 9b. Sudah siap adik-adik? Yuk kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tauratmu ada dalam dadaku. Sekali lagi ya Kak Megi. Boleh Kak. Yuk. Sangat simpel ya, sangat Iya, simpel tetapi bermakna sekali. Benar, Luar Kak. biasa. Betul Kak. Yuk sekali lagi bersama-sama adik-adik. Mazmur Mazmur 40 ayat 9b. Tauratmu ada dalam dadaku. Yeay. Ada dalam dada kita semua ya Kak ya. Iya benar, itu yang membuat kita sangat semangat menjadi Laskar Kristus. Benar Kak. Ya adik-adik masih berdiri ya, sambil kita buat gerakan kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wow, energik banget di hari Bener, kemerdekaan Kak. ini. Semangat 45 ya kayak. Sangat luar biasa. Adik-adik kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, buku yang sangat indah. Iya, Apa Kak. itu Kak Megi? Alkitab. Alkitab kita disiapkan ya adik-adik. Sambil menyambut firman Tuhan kita mau nyanyi. Adik-adik boleh duduk dulu. Kita Tarik mau nafas ya Kak ya. agak terasa Kak Megi. Iya Kak. Kita mau nyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itu
Alkitab buku terindah, cerita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, dibacakan bersama-sama, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, Kak Megi. Capek juga ya, Kak? Semangat banget lagunya minggu ini ya. Semangat ya, Kak ya. Semangat kemerdekaan. Hari Iya, ini Kak. firman Tuhan dibawakan oleh Oleh siapa, Kak? yang tercantik atau yang terganteng? Coba adik-adik tebak, siapa? Kak Hiras yang paling ganteng. Enggak kayaknya, Kak. Bukan. Sepertinya enggak. Kak. Paling cantik Siapa? ya, Mas, Kak Kris kali, Kak Kris. Kak Kris. Enggak. Kak Kris paling ganteng di rumahnya, Kak. Oh, Albert ya, Kak, yang paling ganteng sekarang, Kak. Ya, ini Yuk, kita sambut ya, Kak. ya. Pembawa firman kita hari ini, Bang Agulman. Yeay. Kasih Kak Megi, Kak Intan. Waduh, ini Kak Megi sama Kak Intannya semangat 45 katanya tadi. Sampai nari-narinya kan, saya bukan pasukan berjalan. Wah, keren. Baru Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan. Surat cinta dari Tuhan. Kak Gulman mau ngajak juga salam Aci. Tahu nggak Aci? Waktu Kak Gulman masih kecil, ada dulu namanya serial Aci. Kepanjangannya ACI. Itu Aku Cinta Indonesia. Kak Gulman mau ajak salam Aci ya, gini ya, lihat. Salam Aci, aku cinta Indonesia. Oke, salam Aci ya, siap. Salam Aci, aku cinta Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu. Ini dia anak-anak Indonesia yang cinta Indonesia. Karena semangat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Itu besok loh, tanggal 17. Baik, adik-adik, kita tetap semangat ya sebagai anak-anak Tuhan, anak Indonesia. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur menjadi anak-anak Indonesia. Dan kami juga bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itulah saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami. Agar kami melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami mencintai firman-Mu, mencintai Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Baik, adik-adik, kalau ada dua contoh. Kalau seperti ini, ada satu bilang begini. Jangan kamu pegang buku saya ya. Kalau kamu pegang buku saya, ini sama kamu. Ada peringatan dari seseorang, jangan pegang buku saya, kalau kamu pegang buku saya, ini. Itu contoh satu. Lalu ada satu peringatan lain. Nak, jangan makan makanan itu ya, itu tidak sehat. Nanti kamu sakit. Dua-dua sebenarnya mengatakan jangan. Tapi tahu nggak perbedaan yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama bilang gini, jangan kamu pegang buku saya ya, kalau enggak nanti ini. Lalu satu lagi bilang gini, nak, jangan makan makanan itu ya, nanti kalau kamu makan, kamu nanti sakit. Karena tadi makanan itu tidak sehat. Kalau yang pertama, ada satu peringatan, ada satu aturan, mengatakan karena benci dia, marah. Jangan ambil, nyaku. Itu karena marah. Jadi kita pun mau melakukannya karena kita rasa takut. Nanti jangan-jangan nanti saya ditonjok gitu kan. Kita takut. Berbeda dengan mamanya bilang gini, ada seorang ibu bilang sama anaknya, "Nak,
jangan makan makanan itu ya. Nanti kalau kamu makan kamu sakit. Karena dia cinta supaya anaknya jangan sakit. Maka dia melakukan, wah si anak juga gini, mama saya kan cinta sama saya juga cinta sama mama saya. Maka dia juga melakukannya, gak mau makan itu makanan yang itu. Karena dia mengasihi mamanya supaya dia jangan sakit. Kalau pertama alasannya karena takut, karena takut bahaya. Takut begitu saja. Tapi yang kedua karena alasan mencintai. Orang tuanya mencintai dan anaknya juga mencintai orang tuanya. Beda kan? Nah, adik-adik kalau berhubungan dengan firman Tuhan apa ya ceritanya kalau begitu dengan sekarang? Kalau Kak Oni minggu lalu ceritanya bangsa Israel sudah dekat sebuah gunung. Gunung apa namanya? Masih ingat gunung apa? Kan belajar taat kemarin itu cerita firmannya. Karena Musa yang bisa ke sana, tapi orang Israel harus menjauh. Hanya Musa yang naik gunung itu. Tuhan yang menyuruh Musa naik ke gunung itu. Gunung benar, Gunung Sinai. Adik-adik, kalau Gunung Sinai di Alkitab, nama lain Gunung Sinai, ada Gunung Sinai, Gunung Tuhan, atau Gunung Horeb. Itu sama ya adik-adik ya. Sama seperti Laut Teberau. Laut Teberau itu bisa Laut Teberau, Laut Kolsom, atau Laut Merah. Namanya ada 3, tapi sama. Sama seperti juga dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai ada 3 namanya. Pertama Gunung Sinai. Yang kedua Gunung Tuhan. Yang ketiga Gunung Horeb. Sama ya adik-adik. Kan sampai di situ cerita minggu lalu. Musa sudah naik ke Gunung Sinai. Mereka menunggu di bawah. Ngapain ya Musa naik ke atas? Tuhan suruh Musa naik ke atas karena ada sesuatu yang mau dikasih Tuhan kepada umat Israel. Apa yang mau dikasih ya? Kira-kira apa yang mau dikasih adik-adik menurut adik-adik? Apakah mereka mau dikasih sebuah hadiah? Ya, hadiah. Hadiahnya apa? Ini dia hadiahnya. Ting 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 ting. Bentar Kak Gulman ambil ini. Musa sudah dikasih Tuhan. Musa kasih tahu ini, beri ini kepada bangsa Israel. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu Musa membawa, ini dia hadiahnya. Yeay. Apa ini ya? Apa hadiahnya ini? Ini hadiahnya 2 loh batu. Loh batu berarti ini dari batu. Batu. Ada 2 loh batu. Ini 1 batu pertama, ini batu kedua. Ini ada tulisannya. Ini tulisan Ibrani. Waktu pertama sekali batu yang sudah Tuhan tulis dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang menuliskannya. Ada 2 loh batu. Tulisan ini Musa mengerti. Tahu Musa 2 loh batu ini adalah 10 hukum Taurat. Inilah dia 10 hukum Taurat. Tuhan memberikan hadiah kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat. Adik-adik pasti tahu ya, kita di sekolah minggu kan sudah belajar tentang 10 hukum Taurat. Masih tahu? Ingat 10 hukum Taurat? Apa yang pertama? Yang pertama dengan singkatnya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, apa hukum Taurat keempat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Wow, keren. Kelima, hukum Tauratnya, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hormati orang tua yang kelima. Yang keenam,
Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mengucapkan, jangan mencuri. Maaf Kak Gulman agak lupa. Yang ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itu dia 10 hukum Taurat. Ada banyak kata jangan ya. Tuhan kasih hadiah 2 loh batu. 2 loh batu ini sebagai hadiah diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel. Peraturan-peraturan, ada undang-undang supaya mereka jangan melakukan itu. Tapi berbeda ya adik-adik. Hukum Taurat, 2 loh batu ini, peraturan-peraturan ini gunanya adalah untuk mengajar bangsa Israel melakukan yang baik. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai hadiah. Karena Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, karena Tuhan mencintai kita, kita juga mencintai Tuhan, kita mau melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat. Seperti ayat indah tadi loh. Apa ayat indah tadi? Tauratmu ada dalam dadaku. Ada nih Taurat Tuhan ini di dalam dada kita, di dalam hati kita. Kita mengingat, oh aku hanya menyembah kepada Tuhan. Oh aku tidak mau menyembah kepada patung-patung. Oh jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kata Tuhan, harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kata Tuhan kan menghormati orang tua. Kata Tuhan jangan membunuh. Membunuh itu ketika kita marah-marah, menendang orang lain, memukul orang lain, itu udah sama dengan membunuh ya. Jangan membunuh karena kita mengasihi Tuhan. Ada Taurat Tuhan di dalam dada kita. Jangan berzina, yang melakukan tidak baik. Jangan mencuri. Mencuri lagi Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita juga tidak mau mencuri. Baru jangan berdusta, jangan bohong. Baru jangan mengingini milik orang lain. Karena ada Taurat di dalam dada kita, di dalam hati kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan aturan-aturan, Tuhan memberikan hukum-hukumnya karena Dia mengasihi kita. Kita pun mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Sama-sama mengasihi Tuhan. Apalagi contohnya Indonesia Raya ini. Indonesia merdeka itu karena kasih Tuhan. Maka kita juga sebagai bangsa Indonesia harus mengasihi Indonesia. Berkarya, jangan jadi malas-malas. Menjadi anak Tuhan yang baik, membangun negeri Indonesia. Aku cinta Indonesia. Oh Kak Gulman ajak lagi sekali lagi yuk, salam Aci. Yuk, salam Aci yuk. Siap, salam Aci. Aku cinta Indonesia. Yeay. Ya, kita bersyukur ya untuk Taurat Tuhan yang sudah diberikan di Gunung Sinai sampai saat ini ada. Kita ingat ada di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 lengkap. Jangan hanya sekedar dihafal, tapi Taurat Tuhan ada di dalam dada kita. Kita mau melakukannya karena kita cinta Tuhan. Karena kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan sudah menganugerahkan 10 hukum Taurat agar kami mau melakukannya. Hidup melakukan hukum Taurat karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah memberikannya oleh karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dengan benar. Sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan ini menjadi anak Indonesia yang berguna.
karena kami juga adalah anak Tuhan yang berguna, yang baik dan benar. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka. Oke, Kak Megi, Kak Intan, silakan. Luar biasa Kak Agulman. Luar biasa ya Kak ya. Iya Kak Megi, luar biasa. Tuhan begitu sayang sama kita hingga memberikan hal yang terbaik, dua batu loh kepada kita semua. Kita bersyukur ya Kak Megi, hari ini menjelang kemerdekaan Indonesia besok ya. Hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas tanah air kita yang subur dan kaya. Kita mau angkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Boleh disiapkan persembahannya. Nanti boleh diberikan ke papa mama ya Kak, dititipkan untuk disampaikan ke gereja. Sambil kita menyanyikan lagu ya Kak. Apa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi Kak. Sekali lagi kita angkat pujiannya ya adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita mau Gak tutup berasa, ya Kak ya. udah selesai Kak Iya, Megi. Kak. Oh iya, jangan lupa juga adik-adik, kita ada aktivitas lagi minggu ini. Aktivitas kita minggu ini, anak dari kelas batita, balita, sampai ke kelas 6, kelas besar, kelas 6, itu boleh membuat video dengan menyanyikan lagu kita terakhir ini, betapa kita tidak bersyukur. Lagunya nanti adik-adik bisa menyanyikan lagu itu, divideokan, bisa kirim ke kakak sekolah minggunya. Iya. Kita mau semua anak-anak bersyukur. Kalau boleh nanti ada yang, kan ini hari kemerdekaan ya Kak Megi, ada yang merah putih, yang pegang bendera atau apa saja ya. Bajunya juga kostumnya ya Kak ya. Mungkin mau kayak pejuang 45 juga boleh adik-adik. Terus juga boleh pakai properti ya Kak ya. Iya, Mau pakai bener. bendera, mau Yang- pakai yang pasti- sarung papa mama yang merah putih. Merah putih ya Kak. ya, melambangkan iya Oke. bendera merah putih. Oke, kita mau tutup ibadah. Jangan lupa ya adik-adik kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Sebelumnya kita mau panggil Kak Agulman untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya ini dia benderanya ya adik-adik. Jadi nanti kalau kalian buat aktivitas, pakai bendera, buat benderanya. Misalkan kelas batita balita, masih kecil, nggak apa-apa pegang bendera-bendera gini, mamanya bisa bantu nyanyi. Yang paling penting
Ada semangat bendera Indonesia. Baik, kita mau tutup ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami kepadamu, ya Allah yang maha baik, yang telah memberkati ibadah kami. Kami bersyukur kami telah bernyanyi memuji Tuhan. Bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami senantiasa. Bersyukur kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja Tuhan. Bersyukur untuk setiap orang tua yang Tuhan boleh berikan berkat, memberikan rezeki. Tuhan, kasih setiamu senantiasa memberkati setiap orang tua dalam pekerjaannya. Jagailah senantiasa, berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan hikmah dan bijaksana untuk mengajar, mengasihi setiap anak-anaknya. Tuhan, kasih-Mu juga yang boleh memberkati setiap anak-anak yang ketika mereka masih banyak di rumah, terbatas untuk keluar, bahkan untuk pergi ke sekolah, biarlah semua di dalam perlindungan Tuhan. Mereka terus bersyukur kepada Tuhan, mengisi hari-hari mereka dengan berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayanan di gereja. Bahkan dalam suasana, di dalam kemerdekaan ini, banyak kegiatan-kegiatan terbatas. Tetapi biarlah semua, apapun yang boleh dilakukan, ada satu semangat kemerdekaan, ada satu semangat di negara kami Indonesia, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus, bila ibadah ini akan berakhir, tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berakhir. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kakak-kakak semua, kita mau ucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name.
darkness.